Halo, perkenalkan nama saya Andriani Tasari. Aku mau membahas tentang modal Ventura. Modal Ventura itu apa? Karena asing banget didengar modal Ventura itu seperti apa sih sebenarnya prosesnya. Lalu termasuk lembaga keuangan apa modal Ventura itu. Sebelum aku membahas lebih lanjut tentang modal Ventura, sebenarnya lembaga keuangan itu ada dua. Yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank itu ada jenis pembiayaan atau pendanaan dari bank umum, bank sentral, dan pendanaan dari bank pengkreditan rakyat. Sedangkan keuangan non-bank sendiri itu ada pendanaan dari segi asuransi, ada pegadaian, ada perkreditan atau leasing, ada koperasi, dan yang terakhir adalah modal Ventura. Untuk modal Ventura sendiri sebenarnya adalah pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangkaian investasi kepada perusahaan swasta. Sederhananya itu biasanya modal Ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan kepada usaha rintisan atau startup yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang banyak usaha rintisan atau startup biasanya menggunakan pendanaan modal Ventura. Investasi yang diberikan dari pihak pemberi modal biasanya dalam bentuk uang tunai, di mana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada pemberi dana. Nah, biasanya ciri-ciri dari perusahaan modal Ventura itu termasuk ekuitas, di mana perusahaan itu dengan penyertaan modal secara langsung kepada pihak perusahaan rintisan. Modal Ventura adalah investasi dengan perspektif jangka panjang. Jadi modal Ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan jangka waktu yang pendek. Biasanya mengharapkan capital gain dengan jangka waktu tertentu. Biasanya membutuhkan waktu selama 3 tahun maksimalnya. Nah, untuk modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Kenapa bersifat risk capital? Karena mereka tidak meminta sebuah jaminan seperti perkreditan lainnya, perkreditan bank lainnya kayak pegadaian dan leasing dan masih koperasi dan masih banyak lagi. Karena dia memiliki risk capital, mereka juga mengharapkan return yang tinggi juga. Nah, returnnya dalam bentuk apa? Returnnya dalam bentuk capital gain dan dividen. Nah, modal Ventura itu termasuk high risk atau risk beresiko tinggi dengan rate of return yang tinggi juga. Maka dari itu, pihak dari pemberi dana atau pemberi modal Ventura ini, mereka biasanya membiayai usaha rintisan yang bersifat memiliki terobosan-terobosan yang baru dan menjanjikan untuk keuntungan yang tinggi juga, seperti itu. Nah, karena investasi beresiko tinggi biasanya memiliki kemungkinan adanya rugi atau untung itu bisa aja terjadi selama proses usaha di usaha rintisan tersebut. Nah, sebelum ada proses pemberian dan persetujuan pemberian dana, pihak modal Ventura biasanya akan melaksanakan sebuah presentasi atau pitch deck. Pitch deck ini memberikan kesempatan bagi perusahaan rintisan untuk memaparkan dan mempresentasikan tentang bisnis apa yang akan mereka kembangkan, dan bagaimana prospek ke depannya. Jika mereka dapat memaparkan itu dengan baik, mempresentasikan dengan baik, besar kemungkinan investor akan memberikan pendanaan kepada pihak perusahaan rintisan tersebut. Nah, mungkin kalau secara langsung banyak loh sebenarnya modal Ventura yang ada di Indonesia. Ada 65. Ada Astra Fitra Ventura, ada Bina Arta Ventura, dan masih banyak lagi. Tapi untuk usaha rintisannya itu sebenarnya ada wadahnya. Contohnya yang ada di Indonesia itu ada Indonesia Digital Tribe. Nah, mereka memberikan sebuah wadah bagi usaha-usaha rintisan muda dan terobosan-terobosan baru, di mana mereka akan memaparkan semua informasi tentang usaha apa yang akan mereka kembangkan, prototipe apa saja yang akan mereka kasih kepada pihak investor. Nah, jadi mereka akan memaparkan dan mempresentasikan semua usaha dan prospek ke depannya mereka kepada pihak investor.
Jadi seperti itu teman-teman tentang modal Ventura. Jadi modal Ventura biasanya teman-teman pasti tahu tentang startup. Nah, semua dana yang dari si modal nah itu teman-teman, kalau tentang modal Ventura itu tidak akan lepas dari sebuah startup. Jadi mereka selalu hadir dalam sebuah pendanaan bagi sebuah startup baru. Seperti itu. Mungkin informasi yang aku sampaikan itu informasi yang penutupnya gimana? Oke, itu informasi tentang modal Ventura. Oke, itu informasi tentang modal Ventura dan startup. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan pada kalian lebih luas. Terima kasih.